Oke, good listeners, 929 FM Mix Radio, Arman Maulana dengan kamu. Dan seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya ya, untuk kamu, untuk Anda semua good listeners yang saat ini sudah bergabung di 92,9 FM Mix Radio, kita kembali punya sesuatu yang spesial di pagi hari ini karena kita akan punya perbincangan menarik bersama rekan-rekan dari PLN. Nah, di kesempatan kali ini PLN mana saja nih ya, dari PLN Raja Mandala, kemudian Cililin dan juga UP3 Cimahi dan juga ULP Prima Cibabat. Nah, pagi hari ini boleh Arin perkenalkan langsung ya. Pagi hari ini kita kembali kedatangan untuk kesekian kalinya. Pagi hari ini ada Kang Dimas Triwahyu dari sebagai TLK3L dan juga KAM ULP Cililin. Selamat pagi Kang Dimas. Selamat pagi Teh. Ya, gimana, sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, dan ini kayaknya listrik di seputaran Cililin nggak banyak ini ya, musim hujan begini nggak banyak hambatan atau Alhamdulillah. gitu ya, Cililin aman. Insya Allah aman. Iya, terima kasih. Dan kemudian juga kita sudah kedatangan Kang Randi Ramdhani, ini kesekian kali juga ya sebagai TL K3L dan juga KAM ULP Raja Mandala. Selamat pagi Kang Randi. Selamat pagi Teh. Lagi nggak manggung? Enggak ya? Enggak. Ya, sehat-sehat ya. Sehat-sehat. Gimana kalau di daerah Raja Mandala musim hujan banyak terkendala sesuatu gitu Ya, PLN-nya? kalau di Raja Mandala alhamdulillahnya sudah kita antisipasi di musim kemarau kemarin Teh. Oh gitu ya. Jadi kita persiapkan dulu sebelum musim hujan, ditakutkan panen. Ada. panen masalah enggak ya? Enggak. Oke, Insya Allah dan kita antisipasi. iya, nanti di sesi berikutnya juga kita akan berbincang dengan Teh Putri Nur Zaidar sebagai TL-K3L dan KAM UP3 Cimahi. Kemudian juga ada Kang Demi Pratomo sebagai TL-K3L dan KAM ULP Prima Cibabat. Jadi udah dari daerah ini barat, kemudian tengah dan juga barat lagi juga ya, Raja Mandala dan Cililin daerah barat nih ya. Pokoknya kita bakal, karena seperti yang kita tahu ternyata di tanggal 12 Januari hingga 12 Februari ini diperingati juga sebagai Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 Nasional ya. Nah, dengan kaitannya peringatan K3 Nasional ini, karena PLN sebagai salah satu lembaga atau salah satu instansi yang juga menyediakan layanan kepada masyarakat yang berhubungan pastinya ya dengan keselamatan kerja dan sebagainya, kita akan sebelumnya kayaknya kita harus tahu dulu sebetulnya K3 Nasional ini apa sih yang diperingati 12 Januari sampai 12 Februari ya, Bulan Keselamatan Kesehatan Kerja. Boleh Kang Dimas kasih masukan deh, kasih pencerahan untuk good listener, K3 Nasional ini apa sih sebetulnya? Baik, silahkan. Terima kasih Teh. Ya. Jadi sebenarnya kalau Bulan K3 Nasional itu kan diperingati setiap tanggal 12 Januari hingga 12 Februari. Itu diperingati sebagai Bulan Keselamatan Kesehatan Kerja Nasional. Jadi pada tahun 2024 ini Bulan K3 Nasional itu mengambil tema adalah pokok budaya K3 sehat dan selamat dalam bekerja, terjaga keberlangsungan usaha, dan subtema korporat PLN Group adalah berbudaya K3 untuk mewujudkan aktivitas ketenaga listrikan yang aman, selamat, sehat, dan berkelanjutan. Jadi dalam penyelenggaraan Bulan K3 ini diharapkan diisi dengan berbagai kegiatan yang mampu menggerakkan pemuda yang K3 Teh. Iya. Jadi kepada masyarakat pun secara luas. Sosialisasi gitu ya? Betul, sosialisasi terkait pentingnya kesehatan keselamatan kerja. Jadi sehingga dari kementerian, lembaga non kementerian, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, lembaga K3, sertifikasi pekerja, asosiasi pengusaha, lembaga pendidikan, perusahaan dan masyarakat tuh diharapkan turut serta berpartisipasi aktif dalam menjaga
budaya K3. Iya. Itu dia. Teh. Jadi kesehatan dan juga keselamatan dan kesehatan kerja ini nggak cuma beban atau tanggung jawabnya pemerintah di tingkat atas aja ya. Betul. Nah, terus PLN juga karena memberikan layanan berupa layanan kelistrikan gitu ya kepada masyarakat, nggak cuma tanggung jawabnya PLN aja. Betul. Ternyata tadi disebutin dari mulai kementerian, kemudian juga pemerintah daerah, turun lagi ke bawah BUMN, BUMD, terus lembaga-lembaga, bahkan serikat pekerja atau serikat buruh juga ya. Betul. Harus disosialisasikan Iya, nih tentang sampai dengan masyarakat. di tingkat paling umum ya harus tahu gitu ya. Nah, untuk itu mungkin kita nanti kalau dari sisi PLN sebagai penyedia jasa kepada masyarakat nih ya, kelistrikan, mungkin kita mulai dari salah satu masalah yang biasanya dihadapi oleh masyarakat tentang listrik nih. Terutama kalau misalnya dalam layanan sehari-hari tiba-tiba listrik ini mati, atau kalau ibu-ibu bilang mati lampu gitu ya, padahal bukan cuma lampu ya, mati listrik gitu ya. Nah, ini sebetulnya kalau dari sisi PLN-nya itu mati lampu itu kenapa sih mati listrik itu disebabkan oleh hal apa? Boleh mau Kang Dimas atau Kang Randi nih ya yang jawab. Baik, boleh. saya coba jawab ya. Silakan. Jadi ada beberapa penyebab listrik padam. Yang pertama yaitu penyebabnya yang diakibatkan oleh penyebab yang tidak terencana, yang dicontohkan oleh gangguan, dan terencana, yaitu ada pemeliharaan. Untuk musim hujan ini kita alhamdulillah sudah bersiap-siap sebelumnya di musim kemarau. Akan kedatangan musim hujan ini, di mana kalau misalkan khususnya di daerah Raja Mandala itu intensitas pohonnya sangat lebat. Oh iya. Jadi daerah banyak pohonnya. Betul. Jadi kita antisipasi. Jadi sesuai dengan yang tadi, terencana dan tidak terencana. Kenapa? Supaya ketika memang kita jadwalkan pemeliharaan tidak terjadi pemadaman tidak terencana seperti itu. Iya. Nah, di mana kegiatan pemeliharaan aset PLN harus padam bertujuan untuk memelihara peralatan supaya kualitasnya tetap terjaga seperti itu teh. Jadi bukan karena iseng ya apa ya? Madamin listrik itu karena memang bakal ada pemeliharaan yang udah dijadwalkan, terencana, dan untuk apanya juga udah di Betul. Iya. Jadi untuk pemadaman sendiri biasanya kita share teh di media sosial melalui Instagram official di up3cimahi.pln. Oh, up3cimahi.pln. Betul. Untuk durasinya sendiri biasanya di kurang lebih 1-3 jam seperti itu. Jadi kalau misalkan memang ada pemadaman yang memang terencana, biasanya kita share dulu informasinya seperti itu teh. Kalau misalkan memang ada langsung mendadak tiba-tiba padam, itu diakibatkan oleh gangguan. Oh, itu yang tidak terencana biasanya. Oh, betul. Iya. Gangguan sistem yang ada beberapa penyebab dari gangguan sistem itu teh. Ya, apa aja tuh? Yang pertama, kalau misalkan di musim kemarau biasanya tuh banyak orang atau banyak masyarakat yang memang bermain layang-layang. Nah, bermain layang-layang ini sebetulnya tidak salah, namun yang salah ini adalah menggunakan kawat teh. Sehingga pada saat tersangkut jaringan listrik ikut padam. Bahayanya lagi adalah ketika memang menggunakan kawat itu membahayakan ke yang bermainnya sendiri. Iya, itu kan mengantarkan listrik kali ya kalau kawat ya. Seperti itu. Terus yang kedua, karena pohon di sekitar jaringan listrik, jadi makanya tadi saya bilang kita khususnya daerah-daerah yang memang agak pelosok seperti itu, yang memang intensitas pohonnya itu lebih lebat seperti itu, kita antisipasi di sebelum musim hujan. Karena ketika musim hujan pertumbuhannya akan semakin pesat seperti itu teh. Nah, terus jadi dari sebelum masuk musim hujan udah kayak pemangkasan dan sebagainya ya. Betul. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada juga yang memang sebetulnya ini kita harus sosialisasikan juga, yang mana ada pemasangan antena yang terlalu dekat dengan jaringan listrik. Antena TV? Betul. Nah, banyak juga di daerah-daerah yang memang antenanya TV itu sampai dengan 5 atau
10 meter ke atas gitu teh. Nah, sampai dekat dengan jaringan listrik. Nah, kita juga di sana sosialisasi kepada masyarakat bahwa bahaya sentuh listriknya itu sangat bahaya sekali seperti Bahaya, itu. ya? Betul. Terus yang selanjutnya yaitu membangun bangunan dekat jaringan listrik. Nah, pemahaman masyarakat selama ini kan mungkin ini jaringannya di bawah rumah kita, padahal faktanya adalah rumah yang mendekati jaringan. Seperti itu. Siapa duluan yang Betul, dibangun gitu ya? Jaringan dari dulu mungkin sudah terbangun di daerah sana. Iya. Nah, mungkin kan karena memang kebutuhan, karena memang keinginan masyarakat ngebangun untuk membangun, dia, kanan kirinya udah habis, space-nya jadi ke atas seperti itu. Makanya kita juga di sana untuk sosialisasi seperti itu teh. Yang selanjutnya biasanya hewan. Nah, hewan ini biasanya kita antisipasi dengan pemasangan penghalang panjat. Namun itu upaya kita. Cuman kan kembali lagi ya, kita nggak pernah tahu hewan kapan hinggap seperti itu. Kayak burung lah atau seperti apa kayak gitu. Nah, terus bisa benar-benar terhalang nggak ya gitu sama apa yang penghalang itu betul penghalang panjat. Jadi ada beberapa jenis penghalang panjat yang memang kita pasang untuk di jaringan teh. Yang terakhir yaitu kegiatan penggalian tanah yang memang tidak berkoordinasi dan tidak mengetahui di bawahnya itu ada aset PLN. Seperti itu. Jadi main gali-gali aja, tahu-tahunya udah kena jaringan sampai dengan membahayakan dan menyebabkan padam. Seperti itu teh. Itu nggak cuma menyebabkan listriknya padam, tapi ke orang yang pelaksananya juga kayaknya bahaya banget gitu ya. Iya. Nah, Arin lupa ingetin ya untuk Anda good listeners yang punya pertanyaan seputar K3 boleh, tentang K2 K3 juga boleh, atau mengenai listrik pada umumnya juga boleh ya. Boleh disampaikan melalui WhatsApp di 085161280929 atau melalui DM Instagramnya Mix Radio juga boleh di 929 Mix Radio. Nah, kalau tadi diinformasikan katanya salah satunya kalau pemadaman listrik itu melalui Instagram ya, yang up3cimahi.pln. Betul. Nah, kalau sepertinya kalau Arin lihat di masing-masing wilayah juga kayak PLN Cimahi Selatan misalnya, itu juga ya diinformasikan ya per wilayah. Iya. Betul. Jadi nggak bakal kaget gitu ya, lagi masak nasi belum matang tiba-tiba. Jadi udah siap-siap sebelumnya ya tentang pemadaman itu. Nah, kalau seperti kita tahu listrik ini udah jadi kebutuhan lah ya bagi masyarakat, kebutuhan pokok gitu ya, selain sandang pangan papan gitu ya listrik ini. Nah, kalau mengenai kalau tadi hal-hal yang bisa menyebabkan listrik padam. Nah, kalau kegiatan atau aktivitas masyarakat yang memang bisa mengganggu jaringan listrik itu sendiri, boleh dijelaskan Kang Dimas? Baik teh. Iya. Kalau untuk kegiatan-kegiatan yang mengganggu jaringan listrik itu sendiri, sebenarnya ada beberapa ya teh. Kurang lebih seperti yang disebutkan sama Kang Randi tadi. Jadi yang pertama itu adalah memasang antena, papan reklame, baliho, umbul-umbul, atau neon box yang dekat sama jaringan. Nah, terus yang kedua, bermain layang-layang menggunakan arku atau kawat di sekitar jaringan. Yang tadi disebutkan ya. Ini juga kan seperti yang diingatkan Kang Randi tadi terkait pemasangan reklame, baliho, umbul-umbul, terus bermain layang-layang. Itu sebenarnya nggak cuma membahayakan bagi bangunan atau baliho tersebut gitu. Apalagi ini kan musim partai ya. Jadi mau pemilu nih, ini agak bahaya ini jadinya. Betul. Nah, jadi mungkin di sini kita juga mengingatkan ya untuk mungkin tim-tim partai yang memasang tim sesnya yang memasang baliho-baliho atau umbul-umbul bisa diantisipasi untuk tidak terlalu dekat, karena kalau dipasang terlalu dekat mungkin yang berimbas bukan tim sesnya, bukan tim sesnya saja. Waktu masyarakat pemasangan dan setelah pemasangan masyarakat pun jadinya ikut terkena dampak bahayanya gitu loh. Kalau roboh misalnya terlalu tinggi. Betul, gitu kalau terlalu tinggi melebihi jaringan atau di atas jaringan, bahkan kalau kena angin kan itu betul. Baliho bisa jatuh menimpa ke SUTM. Nah, itu tuh bisa menyebabkan padam. Apa tuh SUTM? SUTM itu saluran udara tegangan menengah. Biasanya. Nah, kalau secara fisik boleh dijelasin atau diingetin lagi. Mungkin sebelumnya kita pernah ngobrol ya tentang ini, tapi untuk good listeners yang belum tahu, ciri-cirinya apa sih kalau SUTM itu? Jadi ciri-ciri SUTM itu adalah kabel yang biasanya berada di pinggir jalan atau di sisi jalan
yang kabelnya itu terbentang ada 3. Nah, itulah yang disebut SUTM. Iya. Tapi kalau untuk SKTM tuh biasanya kabelnya yang ditanam di bawah tanah. Oh gitu, SUTM dan SKTM. Betul. Ya. Boleh dilanjut, apalagi tuh aktivitas yang biasanya mengganggu jaringan listrik ini Yang sendiri? selanjutnya tuh yang ketiga adalah menyantol listrik untuk penerangan. Itu bahaya ya. Betul. Udah nyuri, bahaya pula. Nah, betul, masuknya Iya. juga ke case-nya pencurian listrik. Iya. Nah, terus yang keempat, mendirikan atau memperbaiki bangunan yang terlalu dekat dengan jaringan listrik tanpa koordinasi dengan PLN. Nah, Iya. ini biasanya yang agak repot juga ya. Bisa jadi sebenarnya kayak bermain layang-layang, pasang baliho atau antena atau bangun rumah, kita sebenarnya nggak melarang. Cuman Iya, kalau memang itu kondisinya dekat dengan SUTM atau Iya. jaringan kabel PLN, sebaiknya berkoordinasi. Koordinasi ya. Jadi ini tuh untuk menghindari kecelakaan waktu tukang-tukangnya Iya, bekerja iya, gitu loh. betul. Jadi siapa tahu dengan berkoordinasi dengan PLN tuh pasti kita survei ke lokasi. Iya, iya, betul. Kita survei ke lokasi dan kita upayakan untuk pengamanannya seperti apa gitu loh. Apakah harus dipadamkan sementara ataukah harus ditinggikan. Nah, Iya. itu yang kita survei ke sana arahnya. Oh, iya. Nah, terus yang kelima, membakar sampah atau bermain petasan di bawah jaringan listrik. Iya, iya. Yang keenam, membiarkan ranting-ranting pohon mengenai jaringan listrik. Dan yang ketujuh adalah memarkir truk trailer dengan dekat dengan jaringan listrik. Oh iya. Jadi sebenarnya di situ Apalagi yang juga ada tangganya tuh orangnya bisa naik tuh ya. Ya, Truk-truk apa sih itu namanya ya? Itu Ya. bahaya banget ya. betul. Iya, Nah, iya. terus sebenarnya juga kan di PLN tuh juga diatur terkait standar Iya. pemasangan tiang atau pembangunan rumah. Mhm. Jadi itu ada standarnya Ada kayak standarnya ya? betul, kayak yang sebenarnya di permukaan jalan raya utama itu berjarak adalah 6 meter 6 Terus- meter ke betul. horizontal vertikal ya. vertikal Oh, ke atas. iya, Nah, itu iya, 6 iya. meter jaraknya. Ada syarat jarak-jaraknya ya. Betul. Nah, terus yang kedua, permukaan jalan lingkungan itu 5 meter, halaman penduduk atau tanah kosong 4 meter, Mhm. balkon rumah 2,5 meter, menara tower atau papan reklame ranting pohon itu 2,5 meter, atap rumah 1 meter, permukaan sungai saat air pasang ya teh, itu 2 meter. Tapi sebenarnya di sini tuh standar yang baik itu adalah 3 meter. 3 meter ya. Betul. Ke pinggir dan ke atas bawah ya. Ya. Oh, Jadi gitu. karena itu untuk antisipasi radiasi teh. Karena listrik kan ada radiasi, nah itu menjaga gitu loh. Iya, soalnya sering lihat tuh ya bangunan yang apalagi balkonnya gitu ya Betul. biasanya. Nah, balkonnya itu tempat nongkrongnya itu deket banget gitu ya Iya. dengan jaringan listrik, itu bahaya Iya, banget ya. betul. Apalagi kalau sampai ke sentuh Ya, gitu. makanya hal-hal yang seperti itu yang biasanya kita lakukan kunjungan, kita sosialisasi ke rumah-rumah. Iya, Jadi- bukan usil ya itu. Iya, bukan nggak boleh, Bukan cuman nggak kita boleh. antisipasi supaya nggak terjadi kecelakaan. Takutnya pas enak-enak ngopi, nggak tahu Iya. itu kabel PLN dipegang kan, Iya. jadinya ada korban. Nah, Iya, itulah betul. yang Nah, kita hindari. Ini kayaknya untuk dari awal mendesain rumah kayak posisi balkon gitunya juga harusnya lihat-lihat dulu ya. Iya. Jadi ternyata berkaitan dengan keselamatan nggak cuma di aktivitas kerja, tapi di aktivitas masyarakat sehari-hari itu banyak sekali yang harus diingetin nih ya untuk Iya. masyarakat Cimahi pada umumnya. Nah, kita akan lanjut kembali perbincangan kita masih mengenai sebetulnya temanya mengenai K3 nasional dan juga edukasi K2 K3 ya, tapi secara umum aktivitas yang berkaitan dengan layanan PLN ini juga kita boleh perbincangkan ya di Boleh, ya. perbincangan kali ini. Dan kita akan lanjut perbincangan kita setelah kita simak dulu yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di 92,9 FM Mix Radio. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio, Tulus dengan gajah. Nah, tapi kayaknya gajah nih nggak termasuk binatang yang tadi disebutin sama Kang Dimas sama Kang Randi nih ya, yang mengganggu jaringan listrik. Karena biasanya justru yang kecil-kecil ya, binatang-binatang kecil kayak tupai gitu ya, Iya, burung atau ular mungkin. Betul, Sempet ya di Ganda Wijaya tuh ularnya nyangkut di jaringan listrik gitu ya. Yang banyaknya itu hewan muka. Iya, oh itu ya, kayak Kus-kus. sejenis Yang apa naik ke musang. jaringan. Iya, Iya. musang. Iya ya, yang suka nyari buah-buahan tuh.
Nah, kita lanjut kembali perbincangan kita masih mengenai bulan K3 nasional dan juga edukasi K2 K3, dan masih ada Kang Dimas Triwahyu dan juga Kang Randi Ramdhani yang akan juga boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang sebagian sudah masuk juga ya di 085161280929. Tapi sebelum kita jawab pertanyaan, kayaknya kita masih akan lanjut nih ya, mengenai peduli instalasi listrik nih. Sebetulnya yang dinamakan peduli instalasi listrik ini boleh diinformasikan nih kepada masyarakat Cimahi, sebetulnya apa saja sih yang harus dilakukan oleh masyarakat biar jadi peduli ini ya dengan instalasi listrik yang terpasang. Silahkan. Oke, Ya. baik. Peduli instalasi listrik ya Teh ya. Jadi ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan. Berikut juga pendengar perhatikan terkait instalasi listrik. Jadi untuk diketahui juga instalasi listrik ini sebetulnya sudah kewenangannya menjadi kewenangan pelanggan. Iya. Yang mana untuk kewenangan PLN hanya dari tiang sampai dengan KWH saja. Jadi untuk instalasi listrik ini pure tanggung jawab dari pelanggan. Itu yang di dalam rumah ya, Betul, berarti yang dimaksud betul. instalasi listrik. Betul. Jadi untuk peduli instalasi listrik bisa dengan cara yang pertama, yaitu jangan otak-atik meteran sendiri. Ya. Apabila ada kendala, segera laporkan ke petugas PLN. Ya. Karena ini sangat sensitif Teh, karena ketika memang di KWH itu kan terdapat segel ya. Iya. Nah, jangan sampai mengotak-atik segel. atau malah membuka segel seperti itu. Nah, selanjutnya cek instalasi arus listrik minimal 10 tahun sekali. Kenapa 10 tahun sekali? Karena memang sudah ketentuannya untuk mengecek instalasi listrik selama 10 tahun sekali. Ada umurnya ya ternyata. Betul. Barang-barang Seperti itu. Cek kabel rusak bisa karena lifetime atau karena memang biasanya pembebanannya tinggi seperti itu. Terus kedua juga cek kabel yang disebabkan dikarenakan digigit tikus seperti itu. Biasanya kan ya tikus kan segala digigit ya Teh ya, karena termasuk apalagi yang di kabel. atap rumah tuh ya, kayaknya rentan ya, nggak kelihatan. Betul, karena tidak terkontrol itu seperti itu. Yang berikutnya itu cek steker di rumah Anda. Jika steker sudah berwarna kehitaman, segera ganti. Nah, biasanya ini disebabkan oleh penumpukan pemakaian di satu titik. Contoh, colokan yang hanya satu lubang pakai colokan 3. Iya. Tambah kulkas, Magicom, gitu ya. Nah itu iya. pembebanan atau misalkan pemakaian itu terpusat di satu titik dan itu sangat berbahaya seperti itu. Yang berikutnya juga gunakan peralatan listrik berkualitas yang berstandar SNI. Jadi jangan abal-abal karena ketika memang untuk urusan kelistrikan itu tidak main-main seperti itu. Nyawa ya. Betul. Jangan terkecoh dengan harga murah padahal kualitasnya rendah. Yang berikutnya jauhi benda elektronik dari benda yang mudah terbakar. Nah, biasanya ada colokan-colokan dekat dapur, tolong dikondisikan untuk tidak dekat dengan sumber api seperti itu. Karena akan saling berefek gitu. Betul, ya, berimbas akan saling berimbas seperti itu. Kemudian hindari kontak peralatan listrik dalam waktu lama. Nah, biasanya ini dilakukan oleh millennials. Contohnya itu adalah ngecas. Ngecas walaupun misalkan udah nggak dipakai, jadi dicabutnya itu yang di HP-nya aja. Iya benar, betul. Biasanya. Colokannya itu masih nyala, masih nyolok. Betul seperti itu. Nah, itu tuh tidak diperkenankan. Karena ketika memang masih nyolok sebetulnya itu masih membuang listrik seperti itu. Jadi listriknya bocor. Iya. Jadi imbasnya itu biasanya ke pulsa cepat habis seperti itu. Jadi walaupun tidak meskipun katanya ada teknologi untuk ngeberhentiin sendiri tuh ya, namanya ngecas tuh. Kalau udah tapi ternyata kan di pemakaian mungkin ya berkurang lagi, nggak 100% terus dia ngecas lagi gitu ya, ngisi lagi. Itu. Gitu nah, ya. Jadi ya biasanya millennials lah yang seperti ini. Terus biasasanya kalau misalkan memang ini tuh TV yang biasanya nyolok terus tapi standby power seperti itu. Jadi tolong dihindarilah hal-hal yang tadi disampaikan seperti itu. Jadi banyak nih ya, diingatkan lagi untuk Anda good listeners, terutama nih
kata Kang Randi, milenial nih yang biasanya ngecas dibiarin tidur gitu ya, ditinggal tidur terus nyolok terus gitu ya, dan ternyata itu cukup bahaya juga ya. Potensi bahaya. Apalagi yang katanya jangan ngecas di atas kasur gitu ya. Nah itu benda mudah terbakar. Betul. Atau gimana? Ditakutkan kalau ketika memang kita tidak sadar sedang tidur, terlelap tidur, terus ada percikan, ada percikan seperti itu ya. yang tidak disadari dan menjadi potensi kebakaran. Nah, kemudian untuk Anda good listeners, ini ada lagi nih ya. Mungkin kita sebagai masyarakat agak awam ya dengan beberapa hal yang atau kadang kita nggak sadar kalau ini berbahaya. Boleh diingatkan lagi deh sama Kang Dimas. Sebenarnya apa aja sih yang kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan masyarakat nih ya, yang harus diingatkan lagi, ternyata ada potensi bahayanya nih ya mengenai kelistrikan. Boleh, silakan. Baik, Teh. Sebenarnya kalau berbahaya listrik di lingkungan masyarakat ya, Teh ya. Seperti yang sebelumnya udah disebutkan tadi, yaitu yang pertama bahaya listrik dalam rumah ya, itu tuh ada di rumah. Pemakaian steker yang bertumpuk yang seperti dijelaskan oleh Kang Randi tadi ya. Jadi udah ada satu titik colokan, ditambah steker yang isinya 3, ditarik lagi pakai steker yang isinya 4 lebih jauh lagi. Nah, itu kan terpusatnya di satu titik ya. Nah, itu tuh akan timbul panas berlebih gitu loh. Apalagi kalau stop kontak itu kan rata-rata bahannya dari plastik ya, Teh. Nggak ada yang dari besi atau apapun ya. Karena itu sebenarnya mengamankan dari aliran listrik. Nah, tapi kalau plastik itu kalau udah ada panas berlebih pasti leleh dan bisa kebakar. Nah, terus peralatan listrik yang tidak standar nasional. Yang tadi ya. Ya, jadi jangan terkecoh dengan harga murah. Nah, itu kadang flash sale. Nah, nantinya ujung-ujungnya kebakaran karena daya tahannya yang lemah gitu loh. Lebih baik kita beli standar nasional Indonesia, harga agak mahal tapi untuk barang tuh dijamin awet gitu dan aman memang karena sudah disertifikasi ya. Terus yang kedua, bahaya kabel listrik saat mengali tanah. Nah, ini itu seperti yang kayak tadi. Gali sumur juga ya. Kayaknya bisa. Tapi kan, kalau biasanya kalau kabel-kabel yang listrik yang ditanam itu di sisi jalan biasanya. Nggak jadi mungkin kalau titik-titik rumah nggak akan. Nggak akan, cuman yang dikhawatirkan kan biasanya kalau ada proyek perumahan atau apa biasanya kan. Nah, itu harus menggali pondasi dari awal ya. Di sisi jalannya pun kan digali. Nah, itu yang perlu diantisipasi. Terus bahaya memasuki atau mendekati gardu milik PLN. Karena di situ biasanya kalau di gardu-gardu kita udah ngasih peringatan sih, Teh. Biasanya di gardu-gardu itu kita tempel stiker awas bahaya listrik 20 kV. Gitu. Cuman kadang memang ada yang orang tuh ya, ada yang enggak, ada yang gemboknya rusak, iseng dibuka. Nah, itu lebih baik jangan, kalau bisa dilaporkan ke PLN. Jadi supaya dilakukan penggantian kunci gembok. Jadi gardu tuh nggak boleh dipakai. Ini kadang-kadang ada gardu yang misalnya punya pagar sendiri, anak-anak malah main di situ. Nah, itu. Jadi yang perlu diantisipasi memang kita ingatkan juga kepada orang tua ya yang sudah punya anak. Jangan sampai kejadian anak itu bermain sendiri tanpa pengawasan dan masuk ke gardu-gardu atau jaringan-jaringan PLN gitu loh. Khawatirnya ada bahaya kesetrum di situ. Jadi kalau listrik ini kan memang nggak terlihat ya, Teh. Tapi resikonya bisa menghilangkan nyawa gitu. Serem. Kemudian terus yang selanjutnya bahaya adanya jaringan atau kabel PLN yang putus. Jadi kalau misal ada yang putus, bisa langsung segera dilaporkan saja ke kantor terdekat atau lewat aplikasi PLN Mobile. Jadi menghindari ya, khawatirnya masih ada tegangan. Nah, itulah yang diantisipasi. Jangan ada yang mendekat, tapi segera laporkan supaya ada tim yang ke sana gitu. Terus yang selanjutnya menjemur atau melakukan jemuran yang dekat dengan jaringan listrik. Khawatirnya memang tersentuh ya, Teh, nggak sengaja. Jadi kan sama basah tuh ya. Sama kayak tukang ngebangun rumah tapi deket sama jaringan. Ya memang mungkin masih ada jarak, cuman yang kita khawatirkan adalah ketika orang asik bekerja, konsennya itu konsen pekerjaan, nggak konsen ke lingkungan sekitar gitu loh. Jadi itu dampak yang negatifnya, karena udah terlalu asik, nggak sadar ada jaringan nyentuh. Nah, itu yang harus diantisipasi. Terus pemasangan PJU, lampu hias, jaringan internet, dan jaringan komunikasi yang menyentuh jaringan listrik atau dekat. Nah, ini juga banyak nih, Teh, sekarang ini.
Untuk pemasangan PJU itu juga cukup banyak karena kan Kalau PJU itu dipasangnya sama PLN atau sama masyarakat setempat sih sebetulnya? Pemda. Oh, Pemda ya. Betul. Itu ranah wewenang Pemda. Cuman Jadi biasanya harusnya memang koordinasi ya. ya di kalau memang titik-titiknya. untuk pemasangan biasanya ada yang nempel di tiang kita, ada yang bangun sendiri. Nah, kalau yang di tiang kita mungkin jaraknya aman teh gitu loh. Iya. Nah, cuman kadang-kadang yang dibangun sendiri yang dicor, Iya. kadang-kadang tingginya itu jarak antara tiang Si PJU tiang, sama SUTM-nya itu udah terlalu deket. Nah, itu yang kita itu juga bahaya juga. kadang agak khawatir gitu. Kalau sekalinya mati terus lagi ganti lampu bahaya juga ya. Itu. Jadi penggantiannya. pemasangannya ada 2 tahap itu. Oh. Pas pemasangan sama pas penggantian lampu kalau Iya, sudah ada benar. yang Iya. mati lampunya. Iya. Nah, itu. Bahaya. Terus yang selanjutnya pemasangan papan reklame, baliho umbul-umbul, tenda hajatan, antena dan parabola. Ini seperti yang tadi saya sebutin ya. Nah, itu tuh apalagi musim partai ini. Iya, Pemilu benar, ini benar. minta tolong untuk Iya. diantisipasi. Nah, Sekali lagi ya untuk para tim ses nih ya, Iya. jadi jangan sembarangan pasang baliho Iya. dengan ketinggian seenaknya aja betul. gitu ya. Nah, Iya. kalau bisa tetap diantisipasi jaraknya. Ya, betul. Terus yang selanjutnya adalah mengambil atau memasang sangkar burung. Biasanya kan kalau yang masih wilayah-wilayah di barat ini kan itu tuh masih banyak kandang-kandang pakai tiang burung. ya? Enggak, sebenarnya di atas Di balkon. atas. Oh. Nah, itu dibangun lagi sangkar burung atau apa. Nah, atau apa ya? Pembangunan rumah itu juga sama gitu. Iya, iya. Harus Nah, perhatiin ya. Iya, khawatirnya yang kayak tadi pas lagi asik nggak sadar Iya, nggak kesentuh. sadar. Iya, gitu loh. betul. Itu bahaya banget ya. Jadi ternyata banyak ya aktivitas yang selama ini kita mungkin masyarakat awam ya nggak Iya. tahu kalau itu sebetulnya bahaya, kayak tadi anak-anak dibiarin main di sekitar gardu listrik, Betul. gardu PLN dan sebagainya. Nah, ini kita masuk ke pertanyaan ya dari good listeners yang sudah masuk di 085161280929. Yang pertama nih berkaitan dengan yang baru aja diucapkan oleh Kang Dimas nih, dari Kang Heri katanya di Cimahi, untuk akang-akang dan juga teteh satu nih ya yang paling cantik dari PLN katanya. Kebetulan ini kan menjelang pemilu, jadi baliho juga di mana-mana, tidak terkecuali di dekat jaringan listrik. Sebetulnya ini tanggung jawab siapa katanya pemasangan baliho di terutama posisinya. PLN sebetulnya punya tanggung jawab nggak sih untuk ngurusin hal-hal seperti itu katanya, boleh? Baik, Iya. terima kasih Teh. Mungkin untuk menjawab pertanyaannya ya, kalau terkait tanggung jawab, sebenarnya kita nggak ada tanggung jawab di situ. Iya ya. Betul, karena kan kita kan murni terkait listrik. Jadi kalau untuk pemasangan baliho memang sudah ditentukan untuk jarak aman. Nah, cuman ya kita mohon partisipasi juga lah dari pengertiannya, masyarakat sekitar, iya. ya. Karena kan untuk PLN itu kita pemeliharaan jaringan, pasti kita ranting pohon itu kita amankan mau nggak mau daripada padam di sekitar. Cuman kalau untuk baliho ini kan ada tim ses terkait. Iya, Nah, betul. mungkin untuk masyarakat bisa dibantu lah untuk pemasangan. Mungkin ada tahu ada yang mau pasang baliho yang agak gede. Iya. Sebaiknya tinggi gitu ya. ya sebaiknya ditegur dulu, ditanya dulu, dan mungkin bisa dibantu untuk izin dari RT RW setempat. Oh ya. Betul, karena di situ kan memang kalau yang lebih berimbasnya itu kepada masyarakat ya, Teh, Masyarakat ya. sekitar. Di depan, karena di depan halaman rumah atau di samping Iya, rumah, terus di pagar-pagar atau tembok-tembok. Kadang di jalan-jalan utama komplek atau perkampungan Iya, gitu betul. ya. Aduh, Nah, itu sekarang tuh udah berantakan banget gitu ya, Iya. kiri kanan nomor segini. Betul, jadi kalau semisal untuk hal seperti itu mungkin bisa dibantu oleh masyarakat sekitar Ya. terkait izin pemasangan baliho atau apapun itu gitu Ya. loh. Jadi lebih aman ke pemasang dan juga lebih aman ke masyarakat gitu. Iya, betul. Nah, ini kepedulian masyarakat ya. Betul. Ternyata Kalau- keselamatan. Kalau kita sih selama memang bisa kita bantu, kita bantu, karena memang ada beberapa yang balihonya sudah memang cukup dekat dengan jaringan kita. Iya. Mau nggak mau kita lepas. Oh gitu Ya, ya. cuman kadang Jadi kalau- jangan marah ya. Itu kan ngebahayain Jadi orang sekitar ya. memang karena sudah situasinya sudah Merugikannya banyak. iya pihak. terlalu bahaya, Iya, betul. kita lepas karena memang
daripada listrik padam atau kena ke masyarakat sekitar, kita lepas mau nggak mau. Cuman kalau untuk tanggung jawab sepenuhnya sebenarnya bukan di kita, jadi kita antisipasi saja. Ini nggak ada kaitannya dengan sentimen pribadi gitu ya, atau Bukan, nggak ada. terhadap Murni, partai nomor segini, enggak ya? Kita murni untuk mengamankan jaringan kita dan masyarakat lihatnya sekitar. bahayanya. Betul. Ya. Kemudian ada pertanyaan itu untuk Kang Heri ya. Mudah-mudahan sudah cukup terjawab nih. Kemudian pertanyaan dari Teh Asri katanya. Nah, mau tanya ke akang-akang PLN katanya. KWH meter saya kan posisinya di luar rumah. Jadi pakai box gitu. Nah, boxnya itu lepas, walaupun emang di atasnya ada atapnya, tapi kalau hujan mungkin bisa rawan kena cipratan hujan. Saya nggak bisa masang sendiri, katanya Teh Asri nih ya, boleh dicatat. Sebetulnya kalau di PLN Mobile atau di PLN ini bisa bantu nggak untuk pemasangan box pelindungnya? Katanya biasanya berapa hari kerja tuh ditanggapi atau dikerjakannya? Oke. Baik, untuk Teh Asri betul Iya, ya. Teh Asri. Pertanyaannya itu terkait KWH meter dengan posisi yang memang boxnya lepas, berikut dengan cipratan hujan seperti itu. Baik Teh Asri, mungkin bisa menjawab, izin menjawab juga Teh. Terkait untuk pengaduan Teh Asri bisa lewat dengan PLN Mobile. Oh, bisa ada ya? Ada pengaduannya, itu bisa mengajukan permohonan geser meter Teh. Oh, geser. Betul, ya. geser meter. Jadi untuk geser meter ini biasanya diajukan oleh pelanggan-pelanggan yang memang contohnya sedang ngebangun atau memang pelanggan-pelanggan yang memang case-nya ini seperti Teh Asri seperti ini. Jadi untuk pengamanan, untuk keamanan juga meternya itu digeser ke tempat yang lebih aman, seperti itu. Iya. Jadi tidak hanya boxnya saja yang dipasang, tapi meternya pun digeser, namun dengan ketentuan. Geser meternya itu masih di rumah yang sama, tidak geser meter dan beda rumah, itu sudah beda ketentuan, itu sudah tidak boleh seperti lokasinya itu. tetap harus sama. Betul. Iya. Jadi misalkan dari depan geser ke misalkan berapa meter ke samping seperti itu. Dengan catatan itu tadi di rumah yang sama, jangan sampai geser meter ke rumah yang berbeda seperti itu. Itu karena sudah pelanggaran seperti itu Teh. Itu bisa diakomodir. Nah, untuk terkait pelaksanaannya mungkin bisa 1-2 hari pekerjaan dari pengaduan diterima oleh PLN seperti gitu. itu. Betul. Nggak lama ya. Siap. Karena ini PLN Mobile ini bisa diakses dan juga bisa mendapatkan tanggapannya itu langsung ya. Betul. Direct ya. Betul. Iya. Betul, setiap permohonan yang memang masuk dari PLN Mobile bisa langsung kita tangani seperti itu. Iya, aduh. Jadi ini pelayanannya udah lebih di luar ekspektasi kita. Tadinya katanya cuma bisa dibantu nggak, dan ternyata bisa dan bisa kapan aja ya mengakses aplikasi PLN Mobile ini. Betul. Untuk Teh Asri semoga cukup menjawab ya ini jawaban dari Kang Randi tadi. Oke, good listeners, dan kita masih akan lanjut perbincangan kita nanti di sesi berikutnya. Kita dengan narasumber yang berbeda ya, yang tadi sudah Arin sebutkan. Ada Teh Putri dan juga Kang Demi yang mungkin bisa membantu beberapa pertanyaan lagi yang belum kita bahas, dan juga masih ada beberapa yang akan disampaikan masih berkaitan dengan K3, keselamatan dan juga kesehatan kerja. Kemudian dalam rangka masih bulan K3 ya, yang akan berlangsung masih sampai tanggal 12 Februari nanti. Jangan kemana-mana, tetap di 92,9 FM Mix Radio. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio. Terima kasih untuk Anda yang masih simak perbincangan kita, masih bersama rekan-rekan dari PLN, terutama UP3 Cimahi ya, yang kali ini membahas mengenai bulan K3. Nah, kemudian juga tadi udah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan juga sudah dibahas oleh narasumber sebelumnya, Kang Dimas dan juga Kang Randi. Sekarang kita akan tanya-tanya nih yang saat ini sudah berada di studio juga, udah dari tadi sebetulnya ya. Ada Teh Putri Nur Zaidar sebagai TLK3L dan juga KAM UP3 Cimahi, kemudian juga Kang Demi Pratomo sebagai TLK3L dan KAM ULP
Prima Cibabat ya. Jadi sama-sama Cimahi Kota nih kayaknya. Selamat siang Teh. Selamat siang. Lama gak ketemu nih Iya. ya. Lama banget. Gitu Lama kayaknya banget ya. Sempat menghilang tuh Teh Putri beberapa kali talk show dan sekarang nemenin lagi good listeners ya. Boleh jawab pertanyaan dulu apa kita bahas dulu ya? Ada yang belum dibahas nih kayaknya. Boleh. Kemudian Kang Demi apa kabar? Baik. Kesekian kalinya juga ya. Iya. Ini sebetulnya yang diurusi ini bedanya apa sih kalau Teh Putri ini UP3 Cimahi, kemudian Kang Demi ini ULP Prima Cibabat itu beda cakupan wilayahnya atau beda halnya? cakupan wilayahnya kalau dan yang diurusannya juga beda ya? Betul. Ya, Iya. kalau di UP3 lebih ke banyak Teh kayak ada lingkungan juga. Cuman gitu. kalau di Prima Cibabat Pak Demi ini khusus pelanggan besar. Oh gitu kayak industri-industri Betul. mungkin ya? Ya. Oh iya. Nah kita mungkin langsung ngobrolin lagi atau reminder lagi untuk good listener semua mengenai batas kewenangan PLN sama pelanggan. Seperti tadi disebutkan salah satunya katanya harus periksa instalasi listrik. Nah itu sebetulnya tanggung jawabnya siapa sih? Atau kalau misalnya tentang gardu gitu ya, itu sebetulnya tanggung jawab siapa? Silahkan Kang Demi diterangkan. Oke, makasih Teh. Jadi tadi sebenarnya sudah sedikit disinggung ya sama Pak Randi tadi terkait istilahnya batas kewenangan antara PLN dengan pelanggan. Jadi untuk batas kewenangan PLN adalah dari jaringan listrik di luar rumah sampai dengan kWh meter itu adalah milik pelanggan. Nah, sedangkan kewenangan pelanggan adalah dari kWh meter atau keluaran dari kWh meter. Dari meteran gitu ya. Betul, Kita sampai bilang ke meteran ya. sampai dengan instalasi. Gitu ya. Itu adalah haknya pelanggan. Jadi bila mana di sana terjadi gangguan di dalam instalasi, misalnya untuk pelanggan ini bisa istilahnya menghubungi instalasi yang memang sudah terpercaya atau instalatir, atau bisa juga dibantu sama dari PLN Mobile bisa ya melalui fasilitas yang menu listrikku, listrik Q, iya. Dia menu Q, itu ya? juga itu juga bisa membantu pelanggan yang mengalami masalah instalasi listrik. Jadi meskipun itu tanggung jawabnya pelanggan, tapi PLN bisa bantu ya. Bisa membantu karena kalau fasilitasnya. yang ngurusin instalasi di dalam rumah tuh kadang kita ini bisa bisa dipercaya apa enggak ya gitu ya. Kalau yang direkomendasikan sama PLN udah pasti punya sertifikasi lah ya. Iya betul. Iya. Berikut dengan aset-aset PLN yang ada di lingkungan sekitar kita itu termasuk tadi ada jaringan SUTM yang sudah dijelaskan sama Pak Dimas sama Pak Nandi tadi, itu juga aset kami. Berikut dengan gardu listrik. Gardu listrik juga terbagi berbagai macam ya. Dari berbagai ada gardu cantol, gardu portal, gardu tembok, ataupun kios. Kios itu kalau orang Sunda bilangnya gembrong gitu ya. Gitu. Ya, mungkin sebagai contoh mungkin kalau di dekat sini ada di sekitaran dekat Masjid Agung. Itu beda lagi ya. Iya, itu juga aset kami. Jadi gardu kami. tuh macam-macam ya. Macam-macam. Iya. Betul. Termasuk mungkin di sana juga peralatan pendukungnya ya, baik trafo ataupun peralatan yang lain yang di sana itu adalah aset PLN. Ternyata kepisah-pisah gitu ya. Jadi sampai batas meteran tuh dari jaringan itu tanggung jawabnya PLN. Betul. Terus dari meteran ke dalam rumah itu tanggung jawabnya pelanggan sendiri ya. Nah, kalau misalnya dari ini ya, ada yang disebut jarak bebas sentuhan dari peralatan terhadap jaringan distribusi PLN atau right of way. Betul. Nah, ini gimana sih biasanya gangguan yang paling sering terjadi gara-gara masalah jarak yang harusnya dipenuhi itu apa? Oke. Mungkin saya jelaskan dulu terkait apa itu ROW. Nah, itu apa sih? ROW itu singkatan dari right of way. Nah, ini biasanya bisa juga disebut dengan jarak bebas sentuhan pohon atau peralatan lain terhadap jaringan distribusi 20 kV atau 20 SUTM. Nah, gangguan yang paling sering terjadi salah satunya akibat jaringan ini kena tersentuh pohon. Nah, pohon lagi-lagi ya. Iya, akibat pohon biasanya terlalu dekat gitu. Nah, dan itu pun tidak bisa diprediksi ya waktunya kapan maupun pemulihannya pun butuh waktu. Makanya harapan kami sih
kerelaan. Iya, boleh ya, bahas ya pohon-pohonnya Betul, gitu pohon ya. yang berdekatan. Ini kan demi keselamatan bersama ya, Teh Putri. Iya. gitu. Keenakan bersama juga Iya. ya. Kerelaannya untuk mungkin good listener yang mempunyai pohon yang dekat dengan jaringan listrik. Dirapihkan ya di ini. Dan jangan dilakukan sendiri iya. bila mana itu membahayakan. Iya, iya. Nah, bisa hubungi PLN. Apalagi nanti kalau kami- emang udah benar-benar nyentuh sudah gitu dekat ya. sekali ya, jangan dilakukan sendiri. Nanti akan kami bantu untuk pemangkasannya. Oh, iya, Nah, tinggal iya. hubungi kami. Itu pun juga kalau memang berbahaya pun kami juga tetap bisa dilakukan dengan dilakukan dengan kondisi padam, harus padam gitu, Iya, kalau iya, memang iya. diperlukan. Gitu ya. Ya. Nah, kemudian itu di PLN sendiri ada timnya sendiri ya yang mungkin tim. mengawasi Itu tim khusus. untuk terutama untuk masalah-masalah yang berkaitan karena dilanggarnya jarak Jarak. aman Ya. terhadap jaringan listrik. Betul. Oke, nah kita selingi dulu dengan pertanyaan ya, Boleh. ya. Ini dari Teh Susi nih katanya mau nanya sama Akang Teteh dari PLN katanya. Nih, kenapa sih di listrik di rumah saya tuh suka mati kalau misalnya banyak peralatan elektronik yang dipakai? Kalau dihitung-hitung katanya harusnya sih cukup gitu ya, tapi ternyata tulisan kadang di barang gitu ya dengan sebetulnya dia ngambil listriknya menggunakan listriknya gimana tuh mungkin beda ya. Beda. Iya, boleh dijawab nih sama Boleh. Teh Putri. Boleh. Jadi untuk peralatan listrik ya, emang macam-macam gitu prosesnya. Jadi ada yang contoh aja kulkas ya Teh ya. Kulkas yang ditutup terus sama yang sering dibuka tutup itu beda. Yang sering dibuka tutup akan memakan lebih banyak listrik karena setelah dibuka dan ditutup dia akan memulai proses lagi untuk Pendinginannya ya iya, seperti itu. betul. Jadi mungkin waktu itu ngajeglek karena waktu masih buka tutup masak ya lagi buka tutup Iya, kulkas betul. langsung masak pakai rice cooker, nyalain TV anaknya. Sekarang lagi haredang ya, kadang Iya, haredang benar. kalau siang ngidupin Iya. AC. Iya, Habis benar. itu masih ada lagi kalau misalnya air pakai sanyo, dihidupin semuanya. Iya. Karena sebenarnya yang kita jual emang kalau di peralatan kan watt ya, Iya. tapi dari PLN itu kita VA, volt ampere gitu. Jadi beda. Oh, beda ya? Beda watt sama volt ampere. Jadi emang ada selisih seperti itu nih. Karena Jadi berarti listrik di rumahnya Teh Susi ini kurang. iya kurang nih. Jadi terus nah, ada gimana info sih? juga nih yang menarik nih Teh. Iya, iya. Mumpung nih kita kan sama-sama wanita ya. Sesuatu yang promo tuh pasti menarik Iya. sekali. Nah, Bener. Apalagi ada- kalau diskon. langsung Diburu. pada diburu-buru ya. Iya, benar. Nah sekarang mumpung kita lagi ada diskon nih dan terbatas waktunya sudah mendekati final waktu, iya. final time-nya. Itu kita ada promo tambah daya, namanya Semarak awal tahun nih. Jadi mumpung Teteh juga nih yang tadi masih ngejeglek listriknya, mumpung awal tahun silahkan tambah daya biar beberapa bulan ke depan tuh enak gitu menikmati listriknya. Iya, iya. Di sini- Gimana promonya nih? Ya, sebab awal tahun ini adalah promo tambah daya dengan hanya sebesar 202.400 rupiah atau 2024 lah ya Iya. kita namanya Oh, 224 ribu rupiah. Di situ hanya dengan menggunakan PLN Mobile, Iya. Teteh membayar listrik kalau misalnya rumahnya masih meteran biasa, Iya. atau dengan membeli token di PLN Mobile akan mendapatkan voucher dan voucher tersebut untuk tambah daya seperti Tambah itu. daya cuma sangat segitu. mudah sekali. Nah, kalau ini sebagai gambaran aja. Kalau Betul. misalnya listrik kayak di rumah saya baru 1.300 deh misalnya, mau naik ke sekitar 2.200 atau itu biasanya kalau biaya normalnya sekitar berapa sih? Sekitar kita lihat VA-nya dulu Teh, bisa 1 juta sampai 2 juta. Tapi kalau yang paling parah itu paling parah, paling banyak itu bisa 1.300 sampai 5.500 tuh 4 jutaan, tapi hanya dibayar Ini dengan 202.400. Iya. Wow. Jadi dari 4 juta jadi ke 202.000 kan sangat Nih menarik Teh Susi sekali ya, biar gitu. nggak jeglek-jeglek lagi listrik di Langsung rumahnya. aja tambah Langsung daya. ya. Tapi Gunain itu PLN download Mobile, dulu iya. aplikasi PLN Mobile dan syaratnya tadi harus ada transaksi Betul, dulu ya. transaksinya. Kalau nggak bayar listrik, kalau nggak beli token. Beli token Oh, dengan oke. 50.000 langsung bisa mendapatkan voucher. Voucher Sangat buat murah tambah sekali. Iya, banget. Dari jutaan Dari ke jutaan 200 jadi ribu kan 200.000 lumayan saja, ya. Oke, iya. oke. Nah, kemudian ada juga yang
Teh Vina nih, ini ibu-ibu lagi nih ya. Teh Vina katanya mau kasih tanggapan aja buat mungkin kalau Teh Susi tadi belum mendownload atau menggunakan aplikasi PLN Mobile, kata Teh Vina nih mau kasih tanggapan. Buat aplikasi PLN Mobile. Saya pengguna aplikasi PLN Mobile, mendingan ibu-ibu katanya kalau bayar tagihan lewat PLN Mobile aja, soalnya nggak ada admin tambahan kayak di aplikasi lain. Oh, betul, kita ada pengurangan admin ya seperti gitu ya. Biasanya kan 3.500 3.500 tuh. Kita cuma 1.700 saja. Oh, ada gitu. kalau misalnya lagi ada promo gitu ya dengan bank tertentu bisa nol administrasinya. Oh seperti gitu. itu. Iya, lumayan ya. Beli token juga ini Iya, ya. semuanya ada. Kalau lewat aplikasi lain kan kadang ada yang nambahnya sampai Ada 4.000, juga belum 4.500. ada namanya Biaya. ngadet ya, jadi udah beli tapi kita belum rekon di Iya, sistem kita, betul. agak lama nih. Biasanya yang promo-promo di aplikasi sebelah tuh seperti itu kan, makanya gitu. lebih baik silakan beli di PLN Mobile langsung bisa Iya. dipakai. Nah, kalau berkaitan kalau tadi mungkin layanan PLN Mobile salah satunya bisa dipergunakan oleh Teh Susi yang listrik di rumahnya jepret terus nih ya. Nah, kalau masalah atau gangguan ini bisa juga ngadu pengaduan ya. Semua silakan. aplikasi dalam satu genggaman lah kok kita namanya tuh ya. Iya. Di PLN itu tuh semuanya bisa digunakan dalam satu genggaman saja. Jadi boleh deh diterangin sama Teh Putri apa saja sih layanan-layanan yang ada di PLN Mobile selain tadi bisa tambah daya ya dan bisa dapat voucher lagi ya. Ya, pembelian token, cek Terus apa tagihan, lagi? bisa lagi juga itu simulasi tadi perubahan daya, pasang baru juga bisa disimulasikan. Biar kita siapin dananya ya kalau misalnya yang terlebih dahulu, jadi sudah disiapin. tapi tunggu promo aja ya kayaknya. Kok ada promo nih langsung tambah daya Iya, sama tetangganya, sama teman-teman yang biasa ke pasar, yang biasa ngarumpi belanja sayur, silahkan diinfokan juga sama ibu-ibu. Iya. gitu ya. Kemudian Lalu bisa ada lagi cek apa? tarif listrik terkini, terus pengaduan atau permohonan. Jadi gini, di PLN itu kan sering ada tarif. misalnya gangguan di rumah atau di apa, terus pelanggan lapor lah gitu ya, butuh bantuan dari petugas kami. Nah, kalau menggunakan aplikasi PLN Mobile, kita bisa tahu nih petugas kami udah sampai mana. Oh, Lagi di gitu. callback ya, udah kayak aplikasi sebelah ya, Teh ya. Udah sampai kayak mana lah iya, gitu ya. kayak kita mesen makanan. Petugasnya udah nyampe mana gitu ya? Iya, terus gitu. bisa di callback juga sama petugas kami, lebih cepat lah penanganannya. Iya. Karena dari PLN Mobile tuh langsung timbul work order ke aplikasi kami. Jadi lebih gitu. cepat tuh di PLN Mobile seperti itu. Kalau malam-malam itu bisa juga. Bisa, kita bekerja 24 jam 7 hari selama 365 hari juga ya. Jadi Selama Kang setahun Denny sama full. Teh Putri ini liburnya kapan? Oh, itu masih ada libur Gantian ya. Kan? Iya. Kemudian jadi bisa pengaduan, Bisa pengaduan. terus permohonan ini ya tambah simulasi daya, simulasi. baru. Pasang baru pun bisa. Oh iya, Iya, pasang Pasang baru baru juga juga. bisa. Dan yang tadi saya jelaskan juga untuk fasilitas listrik tadi juga bisa. Ya, Oh, listrik Q yang pakai Q ya. Iya. Oke. Jadi jangan lupa ya untuk segera download nih aplikasi PLN Mobile ya. Jadi jangan di di bar handphonenya penuhnya sama aplikasi shopping melulu gitu ya. Bisa shopping juga di PLN. Oh iya ya. PLN juga ada aplikasi buat belanja juga. Iya. Juga. Nah, ini mungkin ada tambahan lagi nih ya pertanyaan dari ini dari Kang Imam. Ini mendengarkannya katanya melalui streaming. Oh, terima kasih karena di luar jangkauan kota Cimahi, Bandung Raya dan sekitarnya ini ya Kang Imam. Nah, untuk Anda juga bisa mendengarkan melalui s.id/mixradio Cimahi ya. Jadi di Papua juga bisa dengerin Teh Putri ini ya berbincang. Nah, katanya Kang Imam di kantor saya sudah tambah daya, tapi kenapa listriknya masih suka ngejepret sendiri? Itu kenapa tuh? Kalau mau dicek, mungkin kalau dari kita sudah aman ya bertambah daya. Nah, mungkin bisa di Cek tadi instalasi. menu Ya, listrik instalasinya queue, bisa. dicek di listrik iya. queue itu dicek instalasi dalam, karena kalau instalasi pelanggan itu sudah bukan wewenang kami tidak berhak untuk Nah tadi ya mengoperasi. batasnya. Jadi mungkin bisa dicek apakah ada pemakaian berlebih atau ada kabel-kabel yang sudah tidak layak pakai yang membuat itu panas lalu membuat dayanya mungkin jadi tergerus panas, gitu ya, jadi panas ya. di pengaman kami, jadi bisa ngajeglek sendiri seperti itu. Nah, ini terakhir nih dari Teh Tike ya. Nih katanya masih mengenai keselamatan kerja.
boleh tanya ya. Katanya saya baca di berita dari tahun ke tahun ada aja kasus terkait keselamatan kerja yang berhubungan dengan kelistrikan gitu ya, kesetrum lah atau apalah gitu ya. Sebenarnya faktornya apa aja sih yang bikin kasus kecelakaan tersebut sering terjadi? Baik, kalau boleh diingatkan lagi ya, mumpung ini bulan ketiga. Ya, biasanya orang tuh lalai ya, lalai, dia mungkin kadang tuh menganggap dirinya sudah biasa nih, nggak apa-apa, kayak gitu kan ya, kayak mungkin tadi ada pohon. Tapi namanya yang berhadapan sama listrik kayaknya nggak ada yang tebal deh. Ya, benar. Kayak tadi Pak Demi bilang ya, Pak Demi ada pohon gitu, dikerjain sendiri, biasa, biasanya juga nggak apa-apa, tapi ternyata itu sudah menempel ya. Pelanggannya nggak tahu, nah itu yang bahaya. Kalau dari sisi kami pun di pegawai atau pelaksana kami, kalau misalnya ada kerjaan seperti itu, biasanya kayak itu lalai atau menganggap dirinya sudah biasa sudah biasa melakukan, nggak apa-apa lah motong kayak gini aja, nggak apa-apa lah kerja kayak gini kan, biasanya juga nggak apa-apa kayak gitu. Jadi jangan gitu. Sampai ini ya melalaikan atau karena Allah juga nggak suka orang-orang yang sombong gitu kan ya. Jadi biasanya seperti itu. Kalau memang ini kalau memang dari Gulisren misalnya sedang membangun rumah juga, misalnya ternyata di sini dekat nih ada jaringan, bisa koordinasi dengan kami dulu. Apakah aman enggak gitu ya? Gitu. Nah, ini termasuk untuk para biasanya yang bekerja ya, dia bekerja entah pekerja bangunan yang paling sering nih ya. Nah, itu juga harus melihat kanan kiri lah kalau saya bilang, kanan kiri apakah di situ ada potensi bahaya listrik. Apakah ada jaringan juga terdekat. Jadi kalau memang misalnya sudah tahu ada potensi, jangan sekali-sekali gitu kan. Istilahnya main-main lah seperti itu. Main-main coba-coba gitu. Iya. Karena kalau gitu. Jangan sombong kata Putri ya. Karena memang yang istilahnya sudah biasa ya. Paling berisiko adalah teman-teman dari pekerja bangunan. Betul. Kalau sudah kan nggak tahu ya Pak. Ya, Demi kebanyakan karena faktor ketidaktahuan. Bangun-bangun aja. Iya. Kebanyakan seperti itu. Jadi harapan kami sih konsultasi atau koordinasi dulu deh sama pihak PLN. Ya, dengan ini harapan kami sih ke depan setiap orang istilahnya gitu memahami bahaya-bahaya mana yang memang perlu dihindari. Iya. Nah, karena tadi kata Teh Putri, Kang Demi ini salah satu yang diurusinnya adalah industri. Termasuk juga mungkin UMKM sekarang nih banyak yang menggunakan peralatan dengan daya besar ya. Mungkin kasih himbauan deh untuk para UMKM atau home industry gitu ya yang menggunakan peralatan-peralatan itu juga. Terus ada yang dikombinasi antara listrik dan juga gas tuh ya. Itu kayak oven ya. Nah, itu mungkin harus lebih hati-hati lagi ya penggunaannya. Betul. Jadi untuk industri ya kebanyakan adalah jalur yang kami gunakan adalah jalur kabel tanah ya, SKTM itu kan. Tetapi tidak semuanya menggunakan SKTM, ada juga yang dari SKTM. Nah, mungkin bagi yang mempunyai istilahnya pelaku usaha ya besar ya istilahnya, sebaiknya juga dilakukan sama seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Randi sama Jadi instalasi pun juga harus diperhatikan gitu. Dipelihara gitu. Apalagi kalau misalnya pelanggan kami ya pelanggan tegangan menengah ya, artinya yang diterima pelanggan sendiri pun adalah tegangan 20 kV. Dan trafonya kan trafo pelanggan itu sendiri instalasinya peralatannya banyak di sana. Harapan kami mereka juga melakukan pemeliharaan juga agar aman, agar aman, handal. Nah, itu dan istilahnya aman untuk keselamatan mereka juga. Karena kebanyakan kan untuk instalasi pelanggan itu harus mempunyai ruangan sendiri atau gardu sendiri ya. Betul. Gitu. Terima kasih ya. Jadi sudah diingatkan lagi nih untuk good listener semua. Tugas kami sebagai tim leader K3L dan KAM dan teman-teman ini juga yang sudah tersertifikasi ini juga sering jadi kayak polisi nih. Pak Demi sering keliling nih, ada lihat bangunan Pak Demi yang sering mengedukasi perusahaan-perusahaan besar. Itu yang sulit ya, mengedukasi. Misalnya ada dari Bapak Ibu yang misalnya di
di desanya atau di kantornya membutuhkan misalnya pengetahuan lebih tentang listrikan, bisa meminta ke PLN terdekat untuk melakukan edukasi di kantornya atau di kelurahan atau desanya. Tidak dipungut biaya Soalnya sama kadang sekali. kalau misalnya antar tetangga atau antar lingkungan terus ngasih tahu tuh kayaknya takut dibilang ini ya. Sok tahu kalau gitu. yang datang dari PLN-nya kan lebih enak ya. Oke. Nah, untuk mengakhiri perbincangan kita di hari ini, boleh disampaikan himbauan atau ini ya untuk good listener semua. Silakan Teh Putri. Baik, untuk good listener di siang hari ini mungkin bisa mulai menertibkan diri yang bukan pakai token ya untuk membayar sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Lalu juga bila mana di lingkungan sekitarnya ada bahaya, lalu ada tadi potensi listrik yang membahayakan di lingkungan sekitar maupun di rumah, silakan lapor melalui PLN Mobile atau melalui IG kami yang sudah berganti nih. Jadi saya di sini ya diinfoin bahwa IG PLN Cimahi sudah berganti dari PLN_Cimahi sekarang sudah berganti ke up3cimahi.pln. Jadi silahkan di follow lagi, kita mulai dari awal juga untuk info-infonya di semua info tentang pemadaman, promo-promo tambah daya, info kelistrikan, seputar Kota Cimahi semuanya ada di situ. Itu ada di up3cimahi.pln. Seperti itu. Terima kasih banyak Teh Putri udah menyampaikan terutama tadi kabar gembira tentang diskonnya untuk para ibu-ibu, ini sangat berguna sekali. Nah, untuk Anda good listeners yang masih memiliki mungkin pertanyaan-pertanyaan, boleh disusulkan ya melalui tadi DM Instagram juga boleh kata Teh Putri. Sekarang di Instagramnya up3cimahi.pln yang terbaru ya, boleh melalui DM Instagram ke up3cimahi.pln atau juga bisa melalui Mix Radio di 085 161 280 929. Dan terima kasih atas kehadirannya di studio ya Teh Putri, Kang Dimas, kemudian juga Kang Dimas, Kang Randi, kemudian Kang Demi ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa berbincang lagi ya lain waktu tentang hal-hal lain di luar K3 ini ya. Kalau ini karena dalam rangka bulan K3. Oke. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan saya Arin Gasmara pamit dan juga ada kru Rafa dan juga Gina. Terima kasih dan sampai jumpa.